Selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan, salam damai sejahtera. Kami Majelis Jemaat GKI Gresik dengan sukacita menyambut saudara-saudara dan mengucapkan selamat beribadah. Menginformasikan untuk jemaat atau simpatisan GKI Gresik yang beribadah secara onsite pada hari Jumat 2 April 2021 dalam kebaktian Jumat Agung pada pagi hari ini. Yang pertama, apabila ibadah telah selesai, kami menyarankan Bapak Ibu sekalian untuk tetap menjaga physical distancing dan social distancing. Dan dimohon jika tidak ada kepentingan khusus, Bapak Ibu dapat langsung kembali ke rumah masing-masing. Dan apabila ada jemaat atau simpatisan yang menghendaki pelayanan yang bersifat administratif, baik atestasi masuk, keluar atau perubahan data kelahiran, pernikahan, dan lain-lain, dapat menghubungi penatua yang bertugas atau menghubungi di Sekretariatan GKI Gresik. Jemaat yang dikasihi Tuhan, ada beberapa warta berkaitan dengan kegiatan-kegiatan yang akan datang dan perlu kami informasikan untuk mengingatkan kembali. Sebagai berikut. Ibadah Sabtu Sunyi. Mengundang setiap jemaat dan simpatisan GKI Gresik dalam ibadah Sabtu Sunyi yang dilaksanakan secara onsite dan live streaming pada hari Sabtu tanggal 3 April 2021 pukul 18.00 dengan tema Masih Ada Kesempatan yang akan dilayani oleh Penatua Vo Era Gea. Persembahan menginformasikan bahwa pada kebaktian Jumat Agung hari ini, Jumat 2 April 2021, terdapat 2 persembahan. Yang pertama diperuntukkan untuk operasional gereja, dan yang kedua diperuntukkan untuk syukur perjamuan kudus. Demikian warta lisan yang perlu kami sampaikan pada ibadah hari ini. Sebelum kita mulai ibadah ini, kami mengajak jemaat untuk mempersiapkan diri masing-masing dengan bersaat teduh. Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Tetesan darah yang jatuh tertinggal di setiap bekas langkah kakinya. Tak dihiraukan lagi dera cambukan dan pukulan, bertabur ludah hinaan dan tawa ejekan. Seakan menambah beban salib yang dipanggulnya. Namun, ia tetap setia menyusuri jalan penderitaan, Via Dolorosa. Jalan kesengsaraan menuju Golgota dilihat banyak orang sebagai awal kekalahannya. Namun, itu semua dijalani untuk kemenangan kita, umat kekasihnya. Mari dengan kerendahan hati kita datang dalam ibadah kepada Tuhan, menghayati kesetiaannya, pengorbanannya, memandang salibnya.
Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, baik yang bersama dengan saya di gereja ataupun yang saat ini mengikuti secara daring, marilah dengan keyakinan teguh kita mengkhususkan ibadah ini di dalam pengakuan. Pertolongan kami datangnya dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Dan hanya karena besar kasih-Nya akan dunia ini, Ia mengaruniakan anak-Nya yang tunggal untuk membawa kemenangan dunia. Salam kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Yesus bagi saudara sekalian. Salam sejahtera bagi saudara juga. Jemaat Tuhan yang terkasih, peristiwa salib adalah peristiwa tragis seolah seorang anak dibiarkan oleh bapaknya mengalami sengsara dan dikalahkan dunia. Peristiwa salib mengajak kita menghayati peristiwa masa kini untuk menemukan jawab atas pertanyaan, apakah benar Allah itu kalah dan membiarkan malapetaka menguasai dunia? Atau Tuhan punya cara dalam menunjukkan kehendak-Nya? Marilah kita membawa hormat dan kekaguman atas pengorbanannya dengan kita bersama-sama memujinya pada kaki salib-Mu.
Dalam Taurat difirmankan, sebab Tuhan, Dia sendiri akan berjalan di depanmu. Dia sendiri akan menyertai engkau. Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Janganlah takut dan janganlah patah hati. Tetapi rohani kami berontak, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Aku berseru, tetapi engkau tetap jauh dan tidak menolong aku. Allahku, aku berseru-seru pada waktu siang, tetapi engkau tidak menjawab, dan pada waktu malam, tetapi tidak juga aku tenang. Dalam Mazmur dijanjikan, berserulah kepadaku pada waktu kesesakan, aku akan meluputkan engkau, dan engkau akan memuliakan aku. Namun hati kecil kami mungkin sering berkata, bagaimana engkau meluputkan kami, dan kemudian kami memuliakanmu, sedangkan engkau sendiri tak berdaya menahan salib-Mu. Ya Tuhan, ampunilah kesombongan, keangkuhan, dan kedegilan hati kami, yang membuat kami tidak mampu melihat kehendak-Mu.
Bagi setiap orang yang dengan tulus hati menyesali dosanya di hadapan Tuhan, Ia menjanjikan anugerah pengharapan dan sekaligus panggilan untuk hidup dalam terang-Nya. Seperti yang tertulis dalam 1 Yohanes 1 ayat yang ke-7, tetapi jika kita hidup di dalam terang, sama seperti Dia ada di dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain, dan darah Yesus, Anak-Nya itu, menyucikan kita daripada segala dosa. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Damai Tuhan besertamu. Jemaat Tuhan yang terkasih, di tengah-tengah keterbatasan pandemi COVID-19, kita boleh mengapresiasi guru-guru sekolah Kita Kasih Indonesia yang boleh dengan kreativitasnya tetap boleh melakukan tanggung jawabnya, dan ini satu bentuk tanggung jawab yang mesti harus terus dikerjakan. Bagaimana anak-anak tetap boleh eksis sekalipun dalam keterbatasannya. Persembahan pujian dari anak-anak kita ke TKA Yesus Tuhanku. Yesusku,
sahabatku, Dia sangat mengasihiku. Yesusku, Tuhanku, dan sahabatku. Yesusku, Tuhanku, dan sahabatku. Mengasihiku sepanjang hidupku dan mengerti dosaku. Diriku punya hidup yang bau, tak mengulang dosamu. Mengasihiku sepanjang hidupku dan mati untuk tebus dosaku. Diriku punya hidup yang lalu, tak mau mengulang dosaku. Diriku punya hidup yang bau, tak mau mengulang dosaku. Mari kita bersama berdoa. Ya Tuhan, sebagaimana anak-anak terkasih kami, karena Tuhan telah memberikan hidup baru bagi kami, kiranya itu yang terus kami rawat, kami jaga, sehingga kehidupan baru itulah yang terus kami hayati dalam setiap realitas hidup kami. Firman-Mu juga akan meneguhkan kami untuk terus kami menjaga anugerah-Mu itu, sehingga dalam hidup kami Tuhan yang dipermuliakan. Roh-Mu yang kudus kiranya melingkupi hati dan pikiran kami, supaya kami mampu memahami dan juga melakukannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Sang Firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Yohanes pasalnya yang ke-19, ayatnya yang ke-16b, sampai dengan ayatnya yang ke-42, saya akan membacakan untuk kita semua. Firman Tuhan yang mendasari renungan kita pada saat ini, saya akan membacakannya dari Yohanes pasal 19, ayat 16b sampai ayatnya yang ke-42. Demikian firman Tuhan. Mereka menerima Yesus. Sambil memikul salibnya, ia pergi keluar ke tempat yang bernama tempat tengkorak, dalam bahasa Ibrani Golgota. Dan di situ ia disalibkan mereka, dan bersama-sama dengan dia disalibkan juga dua orang lain, sebelah menyebelah, Yesus di tengah-tengah. Dan Pilatus menyuruh memasang juga tulisan di atas kayu salib itu, bunyinya, Yesus, orang Nazaret, Raja orang Yahudi. Banyak orang Yahudi yang membaca tulisan itu, sebab tempat
di mana Yesus disalibkan letaknya dekat kota, dan kata-kata itu tertulis dalam bahasa Ibrani, bahasa Latin, dan bahasa Yunani. Maka kata imam-imam kepala orang Yahudi kepada Pilatus, "Janganlah engkau menulis Raja orang Yahudi, tetapi bahwa ia mengatakan, 'Aku adalah Raja orang Yahudi.'" Jawab Pilatus, "Apa yang kutulis tetap tertulis." Sesudah prajurit-prajurit itu menyalibkan Yesus, mereka mengambil pakaiannya lalu membaginya menjadi 4 bagian, untuk tiap-tiap prajurit 1 bagian. Dan jubahnya juga mereka ambil. Jubah itu tidak berjahit, dari atas ke bawah hanya 1 tenunan saja. Karena itu mereka berkata seorang kepada yang lain, "Janganlah kita membaginya menjadi beberapa potong, tetapi baiklah kita membuang undi untuk menentukan siapa yang mendapatnya. Demikianlah hendaknya supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci, 'Mereka membagi-bagi pakaianku di antara mereka, dan mereka membuang undi atas jubahku.' Hal itu telah dilakukan prajurit-prajurit itu. Dan dekat salib Yesus berdiri ibunya dan saudara ibunya Maria, istri Klopas, dan Maria Magdalena. Ketika Yesus melihat ibunya dan murid yang dikasihinya di sampingnya, berkatalah ia kepada ibunya, "Ibu, inilah anakmu." Kemudian katanya kepada murid-muridnya, "Inilah ibumu." Dan sejak saat itu murid itu menerima dia di dalam rumahnya. Sesudah itu, karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai, berkatalah ia, supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci, "Aku haus." Di situ ada suatu bekas penuh anggur asam, maka mereka mencucukkan bunga karang yang telah dicelupkan dalam anggur asam pada sebatang hisop, lalu mengunjukkannya ke mulut Yesus. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, "Sudah selesai." Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Karena hari itu hari persiapan, dan supaya pada hari Sabat mayat-mayat itu tidak tinggal tergantung pada kayu salib, sebab Sabat itu adalah hari yang besar, maka datanglah orang-orang Yahudi kepada Pilatus dan meminta kepadanya supaya kaki orang-orang itu dipatahkan dan mayat-mayatnya diturunkan. Maka datanglah prajurit-prajurit lalu mematahkan kaki orang yang pertama dan kaki orang yang lain yang disalibkan bersama-sama dengan Yesus. Tetapi ketika mereka sampai kepada Yesus dan melihat bahwa ia telah mati, mereka tidak mematahkan kakinya, tetapi seorang dari antara prajurit itu menikam lambungnya dengan tombak. Dan segera mengalir keluar darah dan air. Dan orang yang melihat hal itu sendiri, yang memberikan kesaksian ini dan kesaksiannya benar. Dan ia tahu bahwa ia mengatakan kebenaran supaya kamu juga percaya. Sebab hal itu terjadi supaya genaplah yang tertulis dalam kitab suci, tidak ada tulangnya yang akan dipatahkan. Dan ada pula nas yang mengatakan mereka akan memandang kepada dia yang telah mereka tikam. Sesudah itu Yusuf dari Arimatea, ia murid Yesus, tetapi sembunyi-sembunyi karena takut kepada orang-orang Yahudi, meminta kepada Pilatus supaya ia diperbolehkan menurunkan mayat Yesus. Dan Pilatus meluluskan permintaannya itu. Lalu datanglah ia dan menurunkan mayat itu. Juga Nikodemus datang ke situ. Dialah yang mula-mula datang waktu malam kepada Yesus. Ia membawa campuran minyak mur dengan minyak gaharu, kira-kira 50 kati beratnya. Mereka mengambil mayat Yesus, mengapaninya dengan kain lenan dan membubuinya dengan rempah-rempah menurut adat orang Yahudi bila menguburkan mayat. Dekat tempat di mana Yesus disalibkan ada suatu taman,
Dan dalam taman itu ada suatu kubur baru yang di dalamnya belum pernah dimakamkan seseorang. Karena hari itu hari persiapan orang Yahudi, sedang kubur itu tidak jauh letaknya, maka mereka meletakkan mayat Yesus ke situ. Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia adalah kita yang mendengarkan, terlebih yang merealisasikan kebenarannya dalam realitas hidup sehari-hari. Hosiana. Saudara-saudara, bukan hanya orang-orang zaman Yesus yang melihat kematian itu sebagai sesuatu yang aneh, bahwa pikiran tentang salib dan kematian bukan hanya orang-orang pada saat itu yang menganggapnya sebagai sesuatu yang tragis, sesuatu yang terkutuk. Bahkan saya masih sering mendengar dalam dunia modern ini, di dalam rangka menakut-nakuti ataupun dalam pemahaman yang salah, yang menganggap bahwa orang-orang Kristen kalau mati nanti akan disalibkan seperti itu. Salib pada saat itu bagi orang Yahudi adalah hukuman terkutuk. Karena apa? Karena salib hanya diperuntukkan bagi mereka yang hidupnya sangat jahat. Pembunuh, perampok, pemberontak terhadap Roma, ataupun yang dianggap menghujat Allah. Orang yang digantung pada kayu salib adalah orang yang terkutuk karena kejahatan-kejahatannya. Nah, saudara-saudara, Yesus mati dengan cara disalib. Apakah berarti Yesus terkutuk? Ada banyak orang, banyak anak-anak remaja ketika saya tanya demikian. Tidak. Kalau memang Yesus tidak terkutuk seperti pemahaman orang-orang pada saat itu, kenapa ia disalib? Saudara-saudara, kalau saudara membaca nubuatan dalam Yesaya pasal 53, nubuatan dalam Yesaya 53 tentang hamba yang menderita, ya pasal 52 dan 53, bahwa Yesus di sana digantung pada kayu salib karena peran penggantinya. Yang terkutuk bukanlah dia. Yang harusnya dihukum dengan cara hukum yang terkutuk itu adalah manusia, karena manusia dikuasai oleh dosa, manusia menjadi hamba dosa. Itu sebabnya dalam pasal 53 Yesaya ayatnya yang keempat, di sanalah dijelaskan bagaimana hamba Tuhan yang menderita itu dipenuhi di dalam Yesus, bahwa ia menggantikan kita. Sesungguhnya penyakit kitalah, kesengsaraan kita. Ia dipukul dan ditindas itu karena ia menanggung derita kita, pemberontakan kita, kejahatan kita. Bahwa bilur-bilurnya telah menyembuhkan kita. Itulah yang ditanggung oleh Kristus di atas kayu salib. Itulah sebabnya kita mesti punya pemahaman yang baru terhadap hukum salib ini. Bukan seperti pandangan orang-orang Yahudi sebagai hukuman yang terkutuk, tetapi kita mesti memahami, memaknai salib sebagai tanda kemenangan kasih Allah atas kejahatan. Bahwa kejahatan yang begitu luar biasa
itu ditanggung oleh Kristus di atas kayu salib. Tanda kemenangan kasih Allah atas kejahatan. Tanda kasih dan kemuliaan Allah yang dinyatakan kepada kita. Bahwa umat manusia tidak lagi dibelenggu, tidak lagi dikuasai oleh maut, oleh kematian, tidak lagi dikuasai oleh dosa. Kristus telah menanggungnya di atas kayu salib. Inilah yang mesti harus kita endapkan dalam pikiran kita, dalam hati kita. Inilah yang mestinya harus menggerakkan kita di dalam kehidupan ini untuk terus menjalani hari-hari kita di dalam semangat salib itu. Salib adalah bukan kematian, tapi kehidupan bagi kita. Bukan nasib tragis, bukan nasib terkutuk, tetapi salib adalah kemuliaan dalam kehidupan kita. Karena lewat pengorbanan di atas kayu salib itulah kita hidup kembali. Yang tadinya mati, kalau menurut Rasul Paulus, sekarang menjadi hidup. Kalau dulu adalah hamba kelaliman, sekarang adalah hamba kebenaran. Hamba dosa menjadi hamba kebenaran. Kalau dulu senjata-senjata kelaliman, tetapi dalam salib Kristus kita menjadi senjata-senjata kebenaran. Jemaat Tuhan yang terkasih, salib adalah kemuliaan bagi kita. Dan itulah yang harus kita hayati, harus kita hidupi di dalam keseharian kita. Jangan lagi menyalibkan Yesus dalam kehidupan kita karena dusta dalam perkataan kita, kejahatan dalam perbuatan-perbuatan kita. Jangan lagi menyalibkan Dia dalam hidup kita. Karena itu saudara-saudara, salib adalah kemuliaan dalam hidup kita. Dan kemuliaan itulah yang harus kita nyatakan dalam keseharian kita. Jangan ada dusta, jangan ada kekerasan lagi dalam hidup kita lewat perkataan kita, perbuatan kita, tetapi cinta kasih Allah yang memulihkan kehidupan ini. Salib adalah kemenangan cinta kasih Allah atas kejahatan ini. Karena itu, biarlah ini yang terus kita semai dalam kehidupan kita. Cinta kasih yang memulihkan kehidupan. Saudara-saudara, apa yang dinyatakan oleh nubuatan Yesaya itu juga ditegaskan di dalam 1 Petrus. Dalam 1 Petrus pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-24b dikatakan demikian, oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Saudara dan saya disembuhkan dari dosa, dari belenggu maut oleh bilur-bilur Tuhan Yesus. Ia rela terluka, ia rela menderita supaya kita dipulihkan, supaya kita hidup kembali. Mari kita hayati kehidupan kita. Bukan sebagai manusia yang mati, bukan sebagai manusia yang dibelenggu dosa, bukan sebagai manusia yang dikuasai maut, tapi manusia yang dikuasai oleh kemuliaan Tuhan lewat peristiwa salib itu. Penderitaannya memulihkan kehidupan kita. Perkataan dan perbuatan kita kiranya mencerminkan kemuliaan Kristus. Tuhan memberkati. Amin. Kita bersama-sama juga kembali mendengarkan persembahan pujian Wonderful Love PKB.
Mari jemaat Tuhan, kita bangkit berdiri. Bersama dengan umat Tuhan dulu, kini, dan sepanjang segala masa, marilah kita meneguhkan kembali pengakuan iman kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita bersama berdoa. Tuhan, kami pada kesempatan ini berdoa untuk bangsa kami. Satu persoalan masih terus harus dihadapi, muncul persoalan-persoalan yang lain karena rencana-rencana jahat dari sesama kami. Karena itu Tuhan yang memampukan para pemimpin bangsa ini, baik di pusat ataupun daerah-daerah, mereka kiranya Tuhan beri anugerah hikmat-Mu supaya mampu menjaga bangsa ini dari segala rongrongan orang-orang yang ingin melakukan hal yang jahat. Demikian pula saat-saat akhir ini, di tengah-tengah situasi yang bangsa kami terus berjuang mengatasi bencana alam ataupun pandemi COVID, ada rencana-rencana jahat yang dilakukan oleh saudara-saudara kami. Sehingga para pemimpin bangsa ini harus memecah kembali fokusnya. Saudara-saudara kami dari TNI dan Polri harus membagi lagi. Karena itu Tuhan yang menguatkan mereka, meneguhkan mereka. Kami bersyukur untuk saudara-saudara kami dari TNI dan Polri yang boleh membuat kami tenang menjalani ibadah kami, karena mereka memperhatikan keamanan kami. Karena itu ya Tuhan, Engkau yang memberkati mereka. Tuhan jauhkan dari segala yang jahat. Kami menyerahkan bangsa kami dalam kuasa-Mu. Kami berdoa saat ini untuk seluruh umat-Mu. Kami percayakan kepada Tuhan dalam segala pergumulan-pergumulannya, baik tentang keluarganya, tentang pekerjaan atau usahanya, atau apapun juga yang ada di tengah-tengah umat-Mu, Tuhan, yang senantiasa menopang kehidupan mereka. Kiranya kasih setia-Mu senantiasa melingkupinya. Pengharapan-pengharapan yang dari Tuhan kiranya senantiasa ada dalam hati dan pikiran seluruh umat-Mu, sehingga saat umat Tuhan menghadapi situasi-situasi yang tidak mudah dalam hidupnya, mereka tetap senantiasa memiliki kekuatan dan pengharapan dalam hidupnya, bahwa kesulitan hidup tidak membuat mereka hanya berkeluh kesah, tapi terus berjuang karena mereka punya pengharapan di dalam Tuhan. Karena itu ya Tuhan, apapun yang menjadi pergumulan yang ada di tengah-tengah umat-Mu, kiranya Tuhanlah yang senantiasa menopangnya. Tuhan, kami pada kesempatan ini menyerahkan mereka semua dalam segala kehidupannya yang akan datang dalam kuasa Tuhan. Kami
bersama-sama juga menyerahkan kepada Tuhan kalau sebentar lagi akan ambil bagian dalam perjamuan Tuhan, baik yang bersama dengan kami di gereja ataupun saudara-saudara kami yang mengikuti secara daring. Tuhan yang melayakkan kami, sehingga lewat perjamuan kudus ini, kami semua boleh diteguhkan dalam pengharapan iman kami, pengharapan eskatologis kami, hingga kelak Tuhan datang. Tuhan, kami pada kesempatan ini juga berdoa untuk gereja-Mu yang terus berjuang untuk menghadirkan karya-karya Tuhan. Mampukanlah kami lewat segala program-program kami menghadirkan karya-karya Tuhan. Di tengah-tengah dunia ini, kehadiran kami kiranya boleh membuat dunia menjadi lebih baik. Karena itu Tuhan memberkati seluruh umat-Mu. Tuhan memberkati hamba-hamba-Mu yang Tuhan tempatkan di sini. Majelis jemaat dan badan-badan pelayanan yang ada. Kiranya Tuhan yang terus menolong, Tuhan yang terus menopang. Kami menyerahkan para penatua, pendeta, para aktivis, mereka semua dalam karya-karya layanannya Tuhan berkati. Baik majelis jemaat, panitia-panitia, yayasan, komisi-komisi, ataupun kelompok-kelompok kerja yang ada di GKI Gresik. Tuhan yang memberkati, Tuhan yang senantiasa menolong, supaya di tengah-tengah keterbatasan karena pandemi COVID-19 ini, kami mampu mempersembahkan karya layanan kami dengan baik. Sehingga seluruh umat, baik anak-anak sampai lansia, mereka semua tetap merasakan kehadiran Tuhan lewat karya-karya kami. Dalam segala keterbatasan hamba-hamba-Mu ini, Tuhan yang menyempurnakannya. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan program-program kami, baik program penyediaan infrastruktur, renovasi gedung gereja, ataupun dalam pengembangan iman, yang dilakukan oleh majelis jemaat dan badan-badan pelayanan. Tuhan yang memberkati. Kami juga berdoa untuk panitia penabisan pendeta yang akan dilakukan tanggal 21 Juni yang akan datang. Tuhan memberkati seluruh panitia supaya dengan sehati boleh mempersiapkan penabisan itu dengan baik. Dan penatuafo yang akan ditabiskan dalam jabatan gerejawi kependetaannya, kiranya juga Tuhan yang mempersiapkan hati dan pikirannya, sehingga penatuafo boleh memiliki kemantapan hati untuk menjadi hamba-Mu sebagai seorang pendeta, dan kiranya kehadirannya boleh menjadikan gereja-Mu terus bertumbuh. Terima kasih Tuhan, kami bersama-sama menyerahkan seluruh kehidupan kami hanya dalam kuasa-Mu. Tuhan, doa-doa kami ini kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang hidup. Haleluya. Amin. Majelis Jemaat GKI Gresik mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Gideon yang telah melayani kita pada pagi hari ini. Tuhan memberkati. Demikian juga untuk petugas organis, song leader, petugas multimedia, penyambut jemaat. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara. Dan tak lupa ucapan terima kasih untuk anak-anak terkasih dari Sekolah Gita Kasih Indonesia yang telah mempersembahkan pujiannya yang indah untuk kemuliaan Tuhan walaupun lewat daring. Tuhan memberkati anak-anak sekalian yang terkasih. Bapak Ibu Saudara, di depan tadi telah disediakan kotak persembahan yang diperuntukkan untuk operasional gereja. Bagi Bapak Ibu Saudara yang belum sempat memberikan persembahan di kotak persembahan yang terletak di pintu depan, nanti dapat memberikan persembahan di kotak persembahan yang telah disediakan di samping arah pintu keluar. Dan di depan
kursi juga telah disediakan persembahan dalam bentuk kris kode yang diperuntukkan untuk operasional gereja. Apabila Bapak Ibu Saudara menghendaki persembahan dapat men-scan-nya kris tersebut. Dan Bapak Ibu Saudara yang mengikuti ibadah secara streaming, persembahan dapat ditransfer ke rekening GKI Gresik, yaitu kalau persembahan operasional melalui rekening BCA dengan nomor 790 0798 011 atas nama GKI Gresik, atau scan kris kode atas nama GKI Gresik dapat menggunakan aplikasi GoPay, OVO, Dana, Link Aja, dan dompet digital lainnya. Jika tidak memungkinkan untuk mentransfer, maka bisa disatukan dalam amplop, kemudian dimasukkan langsung ke brankas yang ada di gedung gereja. Sebagaimana Tuhan telah memberikan yang terbaik pada kita, marilah kita juga tetap memberikan yang terbaik, walaupun beribadah di rumah masing-masing. Bagi Bapak Ibu Saudara yang hadir di gereja, untuk persembahan perjamuan kudus yang nanti akan kita lakukan, dapat diberikan saat prosesi pulang. Ya, kita sediakan gentong ya yang telah disediakan di dekat pintu keluar. Bagi Bapak Ibu Saudara yang di rumah, untuk persembahan perjamuan kudus bisa diberikan melalui amplop dengan diberikan tulisan syukur perjamuan kudus dan dimasukkan ke brankas yang ada di gedung gereja. Saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, marilah kita mengungkapkan rasa syukur kita kepada Tuhan atas kasih dan pengorbanannya bagi kita dengan mengingat Mazmur 107 ayat yang pertama hingga ketiga. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Biarlah itu dikatakan orang-orang yang ditebus Tuhan, yang ditebusnya dari kuasa yang menyesakkan, yang dikumpulkannya dari negeri-negeri, dari timur dan dari barat, dari utara dan dari selatan. Mari kita bawa persembahan kita dengan memuji Tuhan dari NKB 208 bait pertama hingga selesai. Tabur waktu pagi. Nantikan tuayan pada musim panen, kita
mengaturkan persembahan kita. Bapa, kami datang membawa persembahan kami ini Tuhan. Ini adalah wujud rasa syukur kami Bapa, di mana Engkau telah memberkati kami sepanjang kehidupan kami, dan Engkau yang sudah mencukupkan segala kebutuhan kami. Terima kasih Tuhan, biarlah Tuhan Engkau boleh menerima persembahan kami ini, sucikan dan kuduskan Tuhan, dan biarlah persembahan ini juga boleh berkenan untuk memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan, dan untuk melebarkan kerajaan-Mu. Berkati jemaat sekalian yang sudah memberikan persembahan ini Tuhan, berkati segala usaha dan upayanya, pekerjaannya, dan apapun yang mereka lakukan. Terima kasih juga Tuhan, Engkau juga memberkati majelis jemaat yang boleh mengelola persembahan ini Tuhan. Berikan hikmat, kehati-hatian, dan takut akan Tuhan dalam mengelola persembahan ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, sekali lagi kami mengucap syukur untuk persembahan yang boleh kami bawa ini. Jadikan kami menjadi pribadi-pribadi yang lebih pandai bersyukur Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bawa doa ini ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya Bapa. Amin. Jemaat terkasih, dipersilakan duduk, kita akan memasuki perjamuan kudus.